Halo semuanya, balik lagi di channel Tulang Rusuk TV. Kali ini kita bahas film Korea yang berjudul Sinkhole tahun 2021. Hari itu hujan deras mengguyur kota Seoul, namun itu tak menyurutkan semangat Park Dong-won untuk mengemas barang-barangnya ke apartemen barunya, yang dia beli dari hasil kerja kerasnya selama 11 tahun. Dia sangat senang membeli rumah yang dia impikan selama ini, ditambah lagi suasana di apartemen itu nampak nyaman dengan warga yang sangat ramah dengannya. Dong-won segera memindahkan barang bawaannya menggunakan jasa pindahan ke dalam apartemen, namun petugas pindahan mengabarkan kalau mereka terhalang oleh mobil yang diparkir dekat pintu masuk. Akhirnya Dong-won menelepon pemilik mobil itu berkali-kali. Pemilik mobil ini bernama Yang Mensu. Mensu nampak kesal dengan Dong-won karena sudah menelponnya berkali-kali dan mengganggu waktu tidurnya. Singkat cerita, Dong-won dan keluarganya beristirahat di rumah barunya. Pagi ini istri Dong-won menyiapkan sarapan sebelum berangkat kerja. Mereka sangat senang karena bisa mempunyai rumah sendiri. Lalu anak Dong-won menunjukkan sesuatu kepada ayah dan ibunya. Usai sarapan pagi bersama keluarganya, Dong-won pergi ke tempat gym, namun dia malah bertemu dengan Mensu. Dia bertanya kepada Mensu kenapa apartemennya terlihat miring. Dong-won menjelaskan kalau kelereng yang ditaruh di lantai oleh anaknya dapat berjalan sendiri ke seluruh rumah. Akan tetapi Mensu malah mengejeknya. Akhirnya percakapan mereka berakhir dan Dong-won segera pergi ke kantornya. Sesampai di kantor, Dong-won mendapatkan ucapan selamat dari rekan kerjanya atas rumah yang baru saja ia beli. Teman-temannya mengatakan daerah tempat tinggal Dong-won adalah bekas kompleks industri pengolahan limbah mobil. Namun Dong-won mengatakan bahwa pabrik itu sudah lama tidak ada di sana. Teman-temannya juga langsung melihat video yang diputar oleh Dong-won. Video memperlihatkan sebuah bola yang berjalan sendiri di lantai rumahnya. Namun akhirnya pembicaraan mereka ditutup dengan undangan Dong-won kepada rekan-rekan kerjanya untuk pergi berpesta di rumah baru Dong-won. Lalu dia pun pulang ke rumah dan memeriksa jendela rumahnya yang dia curigai tampak seperti miring. Hari pun berganti dan berjalan normal seperti biasanya. Pada suatu malam Dong-won pergi ke tempat foto untuk melakukan foto bersama istri dan anaknya, dan dilanjutkan dengan makan malam bersama. Namun hari-hari Dong-won dan istrinya selalu dipertemukan dengan Mensu yang ada di mana-mana dengan berbagai macam profesi yang berubah-ubah. Hari-hari menggembirakan dan menyebalkan Dong-won lalui seperti biasa, lalu pada suatu malam saat dia tertidur di kursi goyang, hujan deras pun datang dan tiba-tiba di lantai bawah seperti terjadi sesuatu yang membuat kaca pintu masuk apartemen menjadi pecah. Lalu keesokan harinya Mensu lewat dari pintu itu, dia pun kaget melihat pintu itu sudah pecah. Mensu yang tak tahu apa-apa malah dituduh tetangganya memecahkan kaca itu. Lalu di sisi lain Dong-won yang akan berangkat kerja pagi itu melihat tanah di sekitar apartemen yang nampak retak. Akhirnya dia mengumpulkan tetangga-tetangga di rumahnya untuk menceritakan kejanggalan yang ada di apartemen ini. Adegan berpindah ke rumah Mensu yang sedang mengobrol dengan anaknya. Mensu adalah seorang single parent yang tinggal bersama anak semata wayangnya. Mensu menuduh anaknya merokok yang mengganggu para tetangganya, dan meminta anaknya pergi ke atas kalau mau merokok, namun anaknya berkata kalau bukan dia yang merokok. Malam pun berakhir berganti menjadi pagi di mana Mensu sedang memperbaiki pintu masuk gedung apartemen yang sebelumnya pecah. Mensu dihampiri oleh Dong-won yang datang bersama rekan kerjanya yang akan memulai pesta di rumah Dong-won malam nanti. Singkat cerita malam pun tiba, Dong-won dan rekan kerjanya makan dan minum sebagai pesta perayaan rumah baru Dong-won. Singkat cerita Dong-won menelepon Mensu untuk ikut bergabung dengan mereka pada pesta malam ini. Malam semakin larut, akhirnya Mensu berencana mengantar Kim dan Yunju pulang ke rumah. Namun karena biaya mengantarnya mahal akhirnya mereka memutuskan untuk menginap saja di rumah Dong-won. Singkat cerita pagi pun tiba, kehidupan berjalan seperti biasa, para tetangga memulai aktivitasnya. Begitu pula keluarga Dong-won, istri dan anak Dong-won bangun lebih awal dan pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Anak Dong-won mencoba menelpon ayahnya di rumah namun tak diangkat, sehingga si anak meminta izin ke ibunya untuk membangunkan ayahnya di rumah dan mengambil handphone ibunya. Di dalam rumah Kim bangun lebih dulu, dia bergegas keluar mencari taksi untuk pergi bekerja, namun saat di perjalanan dia sadar bahwa tasnya ketinggalan di rumah Dong-won, sehingga dia harus kembali ke dalam kamar. Di sisi lain Mensu memeriksa keadaan air di seluruh kamar pemilik apartemen, lalu dia bertemu dengan anak Dong-won yang santun ini dan menanyakan adakah air di rumah papanya. Sang anak pun menjawab bahwa tidak ada air di rumahnya, lalu Mensu segera masuk memeriksa atap gedung apartemen mereka. Di atap gedung ternyata ada anak Mensu yang sedang merokok. Mendengar suara ayahnya si anak pun langsung bersembunyi.
Mensu yang sudah berada di atap gedung melihat tetangganya di atap gedung sebelah, dan dia menanyakan adakah air di rumah tetangganya itu. Tetangga itu pun langsung mengambil selang air dan menyemprotkannya kepada Mensu. Lalu tiba-tiba sesuatu pun terjadi, mereka semua yang masih di sekitar dan di dalam apartemen harus masuk ke dalam lubang sedalam 500 meter. Istri Dongwon panik melihat anaknya yang belum kembali dari apartemen. Di sisi lain Kim yang terjebak di taksi juga ada di dalam lubang ini bertemu dengan Mensu yang sama-sama terjebak. Mobil taksi yang ditumpangi Kim terseret ke bawah menuju kamar Dongwon. Dia yang kaget melihatnya dan segera menyelamatkan Kim yang ada di dalam mobil taksi. Akhirnya mereka berdua mendengar suara Yun Ju yang baru bangun tidur dan nampak kaget dengan kejadian ini. Lalu di sisi lain Mensu terjatuh ke kamar rumah Dongwon, sehingga akhirnya mereka sekarang berempat yang selamat, meski harus terjebak di dalam lubang longsor sedalam 500 meter. Mensu mengkhawatirkan keluarganya, dia menceritakan kalau bertemu anak Dongwon di dalam apartemen ini sebelum longsor terjadi. Hal itu membuat Dongwon menjadi semakin cemas, mereka berempat pun berupaya meminta bantuan keluar, akan tetapi tidak terdapat sinyal handphone di dalam lubang ini. Lalu adegan berpindah di luar lubang, di mana petugas polisi dan pemadam kebakaran sudah berkumpul dan para warga di luar sana sudah semakin panik. Para petugas berupaya mengevakuasi korban dengan masuk ke dalam lubang, namun karena tanah lubang itu longsor akhirnya mereka keluar dari lubang ini. Di dalam lubang Mensu malah menyalahkan Dongwon, karena semalam tidak mengizinkan Kim dan Yun Ju pulang diantar oleh Mensu, lalu tiba-tiba terdengar suara seseorang, yang ternyata itu adalah anaknya Mensu. Akhirnya mereka berlima terjebak dalam lubang ini, mereka segera menyusun rencana untuk keluar dari lubang dan meminta tolong pada petugas di atas sana. Dan hujan pun turun, suasana menjadi semakin sedih, terlihat istri Dongwon dan seorang ibu yang kehilangan anaknya juga menangisi kejadian ini. Dugaan suaminya selama ini benar, bahwa ternyata ada yang salah dengan gedung apartemen ini. Menurut para ahli, kejadian ini disebabkan oleh buruknya pondasi gedung apartemen baru ini, sehingga mengakibatkan longsor dan membuat lubang sedalam 500 meter. Lalu adegan pun berpindah kembali pada Dongwon dan rekannya, yang sudah mengumpulkan bahan makanan dan perlengkapan untuk menyelamatkan diri. Di dalam lubang sedalam 500 meter ini mereka bercerita mengenai kehidupan masing-masing, membuat mereka menjadi semakin akrab, lalu di sisi lain para petugas menerbangkan drone untuk melihat korban yang ada di dalam lubang ini, namun sinyal drone itu tiba-tiba menghilang. Drone itu dilihat oleh anak Mensu bernama Sang Tae, dan memanggil seluruh orang-orang untuk berbicara di kamera drone, akan tetapi kegembiraan mereka berhenti karena gedungnya yang mereka injak ini kembali longsor. Suasana semakin tegang, Yun Ju meraih sebuah tali dan berupaya menyelamatkan Kim yang akan jatuh ke dasar lubang. Namun saat sedang merangkak tiba-tiba batu besar datang hampir mengenai Yun Ju. Tenaga Yun Ju tidak kuat untuk menarik Kim seorang diri, sehingga dia harus meminta bantuan keempat penghuni lainnya yang juga kesulitan menggapai tali itu. Namun Mensu yang juga ternyata nampak ragu-ragu menggapai tali itu akhirnya memutuskan untuk menolong Kim yang sudah hampir mati. Mereka semua menarik tali itu, suasana yang mencekam berubah menjadi aksi heroik dan penuh drama. Kim yang hampir selamat menatap ke wajah Yun Ju dengan mesra, lalu tiba-tiba tali yang ditarik oleh Mensu terputus, membuat Mensu masuk ke dalam lumpur hidup. Anak Mensu malah terjun ke dalam lumpur itu, dengan niatan untuk membantu ayahnya, sehingga membuat suasana menjadi semakin tegang, lalu mereka berdua pun akhirnya tersedot oleh lumpur hidup itu. Dongwon yang melihat itu tak mau diam saja, ia kembali ke lantai bawah apartemen dan menghancurkan dinding, dan akhirnya selamatlah Mensu bersama anaknya, mereka diselamatkan oleh Dongwon dan rekannya. Mereka kembali keluar gedung, dan ternyata drone yang ditemukan mereka telah kembali ke atas. Para petugas di atas membuka rekaman dari drone itu, yang membuat para warga terkejut melihat isi rekamannya, ternyata ada wajah Dongwon dan rekan kerjanya yang masih selamat. Istri Dongwon sangat senang melihat suaminya telah selamat, tetapi dia tidak melihat anaknya di dalam rekaman itu. Lalu ada seorang ibu-ibu di sebelah istri Dongwon juga mencari keluarganya, namun di dalam rekaman itu hanya terlihat keluarga Dongwon. Hari ini cuaca sangat cerah tiba-tiba menjadi mendung, para petugas yang mengetahui ada warga yang selamat di dalam lubang itu membuat rencana penyelamatan. Mereka merubuhkan pondasi beton dari apartemen sebelahnya untuk menyelamatkan Dongwon dan rekannya. Para pemilik apartemen lainnya tidak setuju, akan tetapi seorang kakek yang pernah bertemu dengan Mensu sebelum longsor berhasil meyakinkan para warga untuk mengikhlaskan pondasi rumahnya dibongkar. Akhirnya para petugas mengirimkan perlengkapan ke dalam lubang,
yang diterima oleh Mensu dan anaknya dengan rasa senang. Mereka semua membuka perlengkapan itu yang berisikan makanan dan minuman, dan ada juga sebuah telepon, lalu satu persatu mereka menggunakan telepon itu untuk menghubungi keluarganya masing-masing. Dongwon pun menelepon istrinya. Dia merasa kaget mendengar kabar kalau anaknya tak bersama sang istri, karena sesaat sebelum longsor anaknya pergi untuk ke kamar mengambil handphone ibunya dan menemui Dongwon. Adegan beralih memperlihatkan anak Dongwon yang sedang terjebak di dalam sebuah mobil. Dongwon berupaya mencari si anak dibantu dengan teman-temannya melalui lift yang diduga tempat terakhir si anak dilihat oleh Mensu. Ia memasuki lift itu namun sama sekali tidak menemukan apapun. Lalu di luar lubang petugas resmi juga berupaya mengevakuasi mereka. Akan tetapi lubang itu bereaksi kembali, Dongwon terjatuh ke lantai dasar dan teriakannya didengar oleh Mensu. Sang anak yang terjebak di dalam mobil melihat ke arah lubang dengan harapan itu adalah ayahnya, namun ternyata itu adalah seorang anak lainnya yang ternyata adalah anak dari ibu yang bersama istrinya Dongwon di atas sana. Dia berteriak mencari anaknya menyusuri lantai dasar yang dipenuhi oleh air, lalu dia mendengar suara anaknya di tumpukan tanah dan segera menyelamatkannya. Usai menyelamatkan anaknya, Dongwon terkejut melihat ada orang lain yang juga selamat di dalam lubang ini. Dongwon menghampiri dan mengajak pergi keluar dari tempat ini, namun si nenek yang nampak sudah putus asa memilih tinggal di dalam lubang bersama dengan mayat cucunya. Air mulai menggenangi lubang ini karena hujan yang sangat deras di luar sana. Dongwon dengan hati-hati menggendong anaknya, menyusuri sisi dari gedung untuk mencapai tempat aman bersama rekan kerjanya. Lalu tiba-tiba Mensu mendengar suara dari Dongwon dan segera menyelamatkannya. Air sudah menggenangi lubang ini yang akan segera menenggelamkan mereka semua. Akhirnya semua orang berusaha tetap tenang, mencari galon dan botol bekas agar bisa membuat mereka tetap mengapung saat air mulai meninggi. Namun tiba-tiba sebuah toren raksasa datang di hadapan mereka. Mereka pun akhirnya masuk ke dalam toren itu, dengan harapan bisa selamat dari air dalam lubang yang bisa menenggelamkan mereka. Namun Mensu tidak masuk ke dalam, karena dia akan menutup-tutup toren itu dari luar. Sang Tae menangis melihat pengorbanan ayahnya yang tenggelam bersama air di dalam lubang. Toren yang mereka naiki ini sempat tersangkut di antara kabel-kabel, namun mereka bekerja sama yang akhirnya toren itu mengapung mengarah ke atas. Akan tetapi benda tumpul menabrak toren dan membuat lubang, yang akhirnya membuat air masuk ke dalamnya. Akhirnya mereka bersama-sama mendorong benda tumpul itu keluar dari toren. Lalu tiba-tiba Mensu yang kita kira tenggelam ternyata masih selamat dan berenang menggunakan alat bantu nafas yang diberikan petugas. Berkat aksi heroik Mensu akhirnya benda tumpul itu berhasil dicabut dari toren, dan lubangnya segera ditutup oleh tangan Kim. Namun Mensu yang masih berenang harus terbawa oleh arus hingga tak bisa menggapai tangan Kim yang keluar dari lubang. Lalu tiba-tiba hal mengejutkan pun muncul, mereka tidak menyadari kalau Mensu juga selamat dan membuka penutup toren itu. Para petugas yang melihat mereka segera melakukan evakuasi. Akhirnya semua orang merasa gembira bertemu dengan keluarganya masing-masing, namun tidak untuk ibu ini yang diberikan kabar oleh Dongwon kalau anaknya sudah meninggal dunia bersama nenek yang sudah tenggelam di dalam lubang. Lalu adegan pun berpindah ke hari setelah insiden ini, di mana Kim dan Yunju telah tinggal bersama di rumah mobil yang mereka beli. Dongwon bersama istrinya dan juga Mensu melakukan pesta di rumah mobil milik Kim dan Yunju. Mereka sangat bahagia karena bisa tinggal bersama dalam mobil rumah yang sederhana, namun dengan sejuta pemandangan yang menenangkan. Mereka mengatakan kepada Dongwon bahwa tak butuh 11 tahun untuk membuat kebahagiaan, karena mereka akan bahagia hari ini, esok, dan selamanya, lalu film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tak ketinggalan film-film menarik lainnya di channel Tulang Rusuk TV.